teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang taksonomi tujuan pembelajaran, sebuah konsep penting dalam dunia pendidikan yang sering digunakan oleh guru untuk merancang proses belajar yang lebih terarah. Sebelum masuk pembahasan inti, coba kita berpikir sejenak. Apakah belajar itu hanya tentang mengingat informasi? Atau sebenarnya ada proses berpikir yang lebih dalam dari itu? Jika kita hanya menghafal, apakah itu sudah cukup? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan melatar belakangi adanya taksonomi tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita ke pembahasan inti, yakni taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan belajar berdasarkan tingkat kemampuan berpikir siswa. Konsep ini digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi secara sistematis. Selanjutnya yakni tujuan taksonomi adalah membantu guru dalam merancang pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Selain itu, juga membantu dalam menyusun evaluasi serta mengembangkan kemampuan berpikir siswa dari LOTS ke HOTS. Dalam taksonomi tujuan pembelajaran terdapat 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif itu berkaitan dengan kemampuan berpikir. Ranah afektif itu berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi, serta ranah psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan fisik. Pada video ini kita akan fokus pada ranah kognitif, di mana ranah ini tuh paling sering digunakan dalam pembelajaran di kelas. Ranah kognitif itu terdiri dari 6 tingkatan, dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Mari kita bahas satu persatu. Baik, untuk tingkatan yang pertama adalah mengingat. Pada tahap ini, siswa hanya mengingat informasi yang telah dipelajari. Contohnya seperti menyebutkan definisi, menghafal rumus, atau mengingat fakta. Ini merupakan dasar dari proses pembelajaran. Namun, jika hanya berhenti di tahap ini, pembelajaran menjadi kurang bermakna. Untuk tingkatan yang kedua adalah memahami. Pada tahap ini, siswa itu mulai mengerti makna dari materi yang telah dipelajari. Mereka mampu menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri, merangkum, atau memberi contoh. Artinya, di mana siswa itu tidak hanya tahu, tetapi juga paham tentang materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah menerapkan, di mana pada tahap ini siswa menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, mengerjakan soal, melakukan percobaan, atau menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini tuh mulai bersifat praktis dan siswa itu aktif dalam menggunakan ilmunya. Untuk tingkatan yang keempat adalah menganalisis, di mana pada tahap ini siswa itu mampu memecahkan informasi menjadi bagian-bagian, kemudian memahami hubungan antar bagian tersebut. Misalnya, membandingkan, mengelompokkan, atau mencari sebab akibatnya. Disinilah kemampuan berpikir kritis mulai berkembang. Selanjutnya, pada mengevaluasi.
Pada tahap ini, siswa itu mampu memberikan penilaian terhadap suatu hal, misalnya memberikan pendapat, kritik, atau memilih solusi terbaik berdasarkan alasan yang jelas. Kemampuan ini penting untuk melatih siswa berpikir secara objektif. Dan tingkatan yang terakhir adalah menciptakan, di mana merupakan tingkat tertinggi dalam taksonomi. Pada tahap ini, siswa mampu menghasilkan sesuatu yang baru, seperti membuat karya, merancang proyek, atau menciptakan ide baru. Hal ini menunjukkan bahwa siswa itu benar-benar memahami materi dan mampu mengembangkannya menjadi sebuah proyek. Selanjutnya kita mengenal istilah LOTS dan HOTS, di mana LOTS itu kemampuan berpikir tingkat rendah, mencakup mengingat, memahami, dan menerapkan. Sedangkan HOTS itu kemampuan berpikir tingkat tinggi, mencakup menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Mengapa taksonomi tujuan pembelajaran ini penting? Pertama, membantu guru merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah. Kedua, membantu dalam penyusunan evaluasi atau soal. Soal tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ketiga, mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan bermakna. Siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pemikir dan pencipta. Bagi siswa, memahami taksonomi ini juga sangat bermanfaat. Siswa dapat mengubah cara belajar menjadi lebih efektif. Misalnya saat belajar matematika, tidak hanya menghafal rumus, tetapi memahami konsep, menerapkan dalam soal, hingga menganalisis kesalahan. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, di mana taksonomi tujuan pembelajaran adalah alat penting dalam dunia pendidikan dengan 6 tingkatan berpikir, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Taksonomi ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh, baik bagi guru maupun siswa. Dengan menerapkannya, diharapkan siswa itu tidak hanya menghafal materi saja, tetapi juga mampu berpikir secara kritis dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.